Halo semua, perkenalkan nama saya Herli Cindy Marianita Kene sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Saya akan mempresentasikan hasil dari UTS mata kuliah Pariwisata Alternatif. Saya akan membahas wisata alam dan wisata budaya yang saya ambil dari daerah Kabupaten Sumba. Pesona wisata dan budaya dari Sumba. Latar belakang. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan potensi pariwisata yang cukup beragam, di antaranya wisata alam, wisata buatan, peninggalan sejarah, wisata seni, dan wisata budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sumba Timur. Potensi kepariwisataan di daerah Sumba Timur perlu dikembangkan guna menunjang pengembangan daerah dan tempat wisata pada khususnya. Kabupaten Sumba Timur khusus untuk sektor pariwisata hingga saat ini belum dikelola dan dikembangkan secara optimal dan profesional. Hal tersebut disadari oleh pemerintah daerah bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendatangkan devisa yang sangat signifikan bagi pengembangan suatu daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan pariwisata, perlu adanya perencanaan yang sangat matang agar tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Alasan saya memilih wisata di daerah Sumba dikarenakan sumber daya alam yang masih terjaga dan bisa menggambarkan dan memperkenalkan sebagian dari keindahan alam dari Sumba. Wisata alam yang akan saya bahas dari daerah Sumba yaitu air terjun Waimarang. Air terjun Waimarang yang berada di Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu yang berjarak kurang lebih 75 km dari kota Waingapu. Air terjun ini sering disebut sebagai kolam pemandian bidadari. Tentunya tempat ini dikunjungi dengan cara adventure sehingga kepuasan itu terasa ketika mencapai air terjunnya. Warna hijau toska air terjun ini kerap menambah sensasi wisatawan untuk mengambil gambar dan mengabadikannya. Selain itu, wisatawan masih bisa bereksplorasi dengan menikmati sejuk dan jernihnya air yang membasahi tubuh. Keunikan Waimarang adalah air terjun ini mengalir dari kolam alami di atasnya, yaitu di tingkat kedua yang keluar dari celah tebing. Air ini berasal dari sungai kecil pada tingkat atasnya lagi alias tingkat ketiga. Seiring dengan tingginya minat wisatawan ke lokasi, kini masyarakat pun sudah berinisiatif menyediakan toilet untuk menjamin kebersihan air terjun dan daerah sekitarnya. Wisata budaya yang akan saya bahas dari daerah Sumba yaitu atraksi Pasola. Pasola adalah puncak dari serangkaian ritual tahunan yang diadakan sebelum musim tanam. Namun, tanggal penyelenggaraannya tidak selalu sama tiap tahun karena tanggal perayaan Pasola ditentukan oleh para ratu berdasarkan perhitungan bulan gelap dan bulan terang serta dengan melihat tanda-tanda alam. 1 bulan sebelum Pasola, seluruh warga harus mematuhi sejumlah pantangan, antara lain tidak boleh mengadakan pesta, membangun rumah, dan sebagainya. Penyelenggaraan Pasola didahului oleh serangkaian ritual yang berhubungan. Lain lokasi dan penyelenggaraan, lain pula ritualnya. Yang paling lengkap adalah ritual-ritual yang dilaksanakan di wilayah Wanokaka sebagai berikut. Ritual yang pertama yaitu Urung Laruloda. Kedua, penentuan waktu. Ketiga, Patiragu. Keempat, Madidi Nyale. Kelima, Pasola. Akar Pasola yang tertanam jauh dalam budaya masyarakat Sumba Barat menjadikan Pasola tidak sekedar keramaian semata. Pertama adalah kultur religius.
suatu bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada roh leluhur. Kedua, merujuk legendanya. Pasola merupakan suatu bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam sebuah ritual adat. Ketiga, sebagai perekat jalinan persaudaraan. Permainan jenis apapun termasuk pasola selalu menjadi sarana sosial ampuh, apalagi bagi kabisu-kabisu atau kampung yang terlibat langsung. Dampak dan perkembangan pariwisata alternatif. Pariwisata di daerah Sumba masih dibilang dalam tahap perkembangan, sehingga banyaknya dampak positif yang bermunculan di dalam berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan. Kedua, ditambahnya jalur-jalur penerbangan dengan rute-rute baru. Ketiga, investasi besar-besaran di bidang pariwisata seperti pembukaan destinasi-destinasi wisata dengan produk-produknya yang baru. Keempat, meningkatnya pembangunan sarana akomodasi sampai pada perbaikan infrastruktur. Kelima, pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata Kabupaten Sumba Timur di Kecamatan Kanatang. Pembangunan sumber daya manusia merupakan alat untuk pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, menjadi instrumen untuk pengembangan wilayah, meningkatkan dan melestarikan warisan suatu budaya, menciptakan rasa memiliki sense of belonging dan tanggung jawab terhadap daerah serta pelestarian lingkungan hidup atau sumber daya alam. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.